Selamat datang di Novel Audioku Channel. Novel Audioku Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7079 sampai dengan bab 7082 bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7079. Bum bum bum. Segera, helikopter bersenjata besar ini perlahan mendarat dan berhenti di platform besar di gerbang keidaman keluarga Zirei. Segera setelah itu, pintu kabin terbuka, dan puluhan pria berjubah hitam keluar. Ekspresi mereka acuh tak acuh dan dingin, seperti robot. Saat berjalan keluar seperti ini, sulit untuk mengetahui apakah mereka orang sungguhan atau bukan. Dan di antara kerumunan itu masih ada beberapa pria dan wanita yang memakai topeng menjulang. Orang-orang ini tidak begitu mencolok, tetapi mereka membawa pencegah yang tidak terlihat. Harvey York melirik dengan santai, dan tahu bahwa kekuatan pria dan wanita ini tidak dapat diduga, dan mereka mungkin semua adalah master di level God of War. Hanya dapat dikatakan bahwa Jie Cheng benar-benar memiliki dasar yang dalam. Segera setelah itu, seorang wanita yang mengenakan haute couture Givenchy dan kacamata tanpa bingkai berjalan keluar perlahan. Dia pindah ke satu sisi, mengeluarkan seorang pria parubaya dengan setelan tunik Cina. Pria itu tinggi dan lurus, dengan wajah yang tampan, dan pakaian di tubuhnya terlihat agak lusuh, bahkan ada beberapa bagian yang ditambal. Namun meski begitu, ketika mereka melihat pria ini, semua orang masih merasakan hormat di depan mereka. Setiap orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan ingin berlutut. Pria parubaya ini terlihat sangat biasa, tetapi setiap gerakan atau tatapan matanya dapat membuat orang secara tidak sadar merasakan ketakutan. Pada saat ini, mata Morris Cody penuh dengan perasaan campur aduk antara keterkejutan. Penguasa Jie Cheng yang telah hilang selama 10 tahun tiba-tiba kembali tanpa cedera, yang mewakili terlalu banyak hal. Situasi di Jie Cheng kemungkinan besar akan terbalik. Tidak peduli siapa yang merencanakan sebelumnya, itu akan berantakan pada saat Raja Pedang dan Tuan Kelima kembali. Para penguasa Aula Surga saling memandang, lalu dengan cepat menyingkirkan senjata api mereka, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan memberi hormat, "Saya telah melihat Tuan Kota." Morris Cody menutupi wajahnya, dan pada saat ini juga mengambil selangkah ke depan, membungkuk 90 derajat, "Tuan Kota." Yerigo Singh melangkah maju dengan cepat, tetapi dia tidak berani mendekat. Hanya Harvey York yang melihat adegan ini dengan tenang, tanpa berlutut, atau berinisiatif untuk menyapa. Dia berpikir bahwa master legendaris Jie Cheng telah menghilang selama hampir 10 tahun. Apa artinya kembalinya raja secara tiba-tiba? Wiley Sloan mengabaikan yang lain, tetapi setelah melihat Harvey York dalam-dalam, dia berkata dengan tenang, "Saya telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan mengabaikan urusan dunia. Tidak peduli apapun, aturan Jie Cheng tidak dapat diubah. Perwakilan Liga Beladiri Negara Besar H, dengan status terhormat, dapat mengambil alih posisi saya di masa depan." Di Jie Cheng, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu orang di bawah satu orang dan di atas 10.000. Saya mengerti bahwa Aula Surga harus menegakkan hukum. Tetapi bahkan aturan dasar tidak diikuti, hukum ini tidak ditegakkan. Jadi, saya tidak peduli apakah itu benar atau salah, hari ini, surga akan memberi saya penjelasan. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Wiley Sloan acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun. Harvey York memiliki ekspresi tertarik di wajahnya. Penguasa kota Raja Pedang, yang telah kembali, mengucapkan peraturan, dan tetap diam tentang hukum raja. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan malam ini. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, saya khawatir dia tidak lagi memiliki banyak prestise di Jie Cheng. Tidak peduli apa, ketika dia kembali, dia selalu ingin membiarkan seluruh Jie Cheng menyadari bahwa mereka masih memiliki tuan atas mereka. Sekarang adegan ini yang disebut membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dan ayamnya sekarang secara alami adalah Morris Cody. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7080. Mendengar kata-kata Wiley Sloan, semua master di Aula Surga tidak ragu sama sekali, dan semuanya berlutut di tanah dengan jepret, lalu berbisik, "Saya akan dihukum, dan saya akan meminta penguasa kota untuk hukum aku." Morris Cody sudut matanya berkedut, dan dia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan Kota, kamu salah paham. Kamu belum kembali selama 10 tahun,
aku khawatir kamu tidak tahu situasi saat ini di Jiecheng. Tolong dengarkan penjelasan saya. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Morris Cody bukan orang bodoh, dia sangat jelas bahwa jika dia tidak berhati-hati malam ini, dia akan menjadi burung di kepala. Agar tidak ditampar sampai mati di tempat ini, dia tidak punya pilihan selain mundur dan memilih untuk mengaku kalah. Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi menonton adegan itu tanpa komitmen. Yang lain takut pada Wiley Sloan, tetapi Harvey York tidak merasakan apa-apa. Bukankah situasi saat ini di Jiecheng hanya memanfaatkan kehadiranku untuk mengambil kekuatanku? Wiley Sloan berkata dengan ringan, tetapi ada rasa tenang yang tak terkatakan dalam kata-katanya. Aku akan kembali lagi nanti, apakah pemilik kota telah berubah? Apakah putriku, muridku akan mati tanpa alasan? Bahkan tempat tinggal mereka, kamu berani masuk tanpa izin. Berani, ini benar-benar bukan masalah kecil. Setelah kata-kata itu jatuh, Wiley Sloan perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengangkatnya ke udara. Retak, dengan suara yang renyah, Morris Cody menjerit, dan dia langsung berlutut di tanah, dan kakinya sepertinya patah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, Morris Cody ini cukup berkarakter, meski kakinya patah, dia tetap menggertakkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan dirinya berteriak. Hanya saja di matanya, ada cahaya dingin kebencian saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Wiley Sloan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, paling banyak dia akan menamparkan dirinya beberapa kali. Namun tak disangka, Wiley Sloan langsung melumpuhkan kakinya. Sekarang pertempuran di Jiecheng semakin intensif. Morris Cody, yang kehilangan kakinya, setara dengan langsung mundur dari panggung besar Jiecheng. Pada saat ini, kebencian di hati Morris Cody benar-benar meledak. Dia tidak sabar untuk melompat dan berduel tanpa akhir dengan Wiley Sloan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai ke aula surga, tapi sekarang kupikir kamu tidak cocok untuk melanjutkan posisi ini. Sekarang, aku akan mematahkan kakimu dan memberimu kesempatan untuk turun tahta. Apakah kamu puas? Wiley Sloan menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya acuh tak acuh. Morris Cody kehabisan napas, dan hatinya penuh amarah, tetapi saat ini dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan berkata-kata demi kata, saya yakin. Berjalan ke halaman keluarga Zirei dengan kedua tangan. Pengawal, sampaikan dekretku. 1. Morris Cody, penguasa aula surga, mengundurkan diri sendiri. Aku memerintahkan Diego Chen untuk memerintah aula surga. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa belas kasihan. Kedua, perwakilan. York adalah perwakilan dari Liga Beladiri Negara H. Sebagai penguasa masa depan Jiecheng kita, saya akan membahas masalah ini dengan pendeta tinggi dan 7 guru agung untuk membuat peraturan. Segel semua catatan transfer personel dan transaksi akuntansi di Jiecheng selama 10 tahun terakhir, dan saya pribadi akan memeriksa akunnya, selidiki kasusnya. Dari atas dan ke bawah kota perbatasan, Anda harus mematuhi dekret. Siapapun yang melanggar hukum akan dibunuh tanpa ampun. Berbicara tentang ini, Wiley Sloan berhenti, dan berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, beritahu bahwa jalanku menuju kesatuan manusia dan alam tidak jauh. Biarkan mereka bersiap lebih awal. Setelah mengatakan ini, Wiley Sloan berjalan ke halaman. Wajah Morris Cody berubah, apa artinya jalan menuju kesatuan manusia dan alam tidak jauh? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7081. Kediaman keluarga Zirei, aula samping. Wiley Sloan masuk dengan tangan di belakang. Tatapan kasihan muncul di matanya. Dia telah hilang selama 10 tahun, mengandalkan putrinya yang berharga untuk mendukungnya, dia sangat menyadari penderitaan semacam ini. Oleh karena itu, saat ini, dia akan menenangkan Michelle terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan hal-hal lain. Hanya saja dia tidak menyangka begitu dia memasuki aula, dia melihat Michelle duduk di meja teh dan sudah menyeduh teh. Melihat Wiley Sloan masuk, Michelle berdiri, menarik kursi guru besar di seberang meja teh, dan tersenyum lembut, ayah, kamu kembali. Seolah-olah Wiley Sloan tidak hilang selama 10 tahun. Ini seperti seorang ayah tua yang pergi bekerja pagi ini dan pulang sore hari. Wiley Sloan terkejut sesaat, lalu tersenyum ringan setelah beberapa saat, dan berkata, ya, ayah sudah kembali. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu tentang kesalahannya selama ini, tetapi melihat ekspresi Michelle, dia tahu betul, mengucapkan kata-kata ini tidak berpengaruh. Seringkali, yang penting adalah masa kini, masa depan, bukan masa lalu. Dengan pemikiran ini,
Wiley Sloan tidak lagi memberikan penjelasan, tetapi menyesap cangkir teh, dan kemudian berkata dengan lembut, "Aku penasaran, Harvey York, apakah dia benar-benar orang yang ditakdirkan untukmu?" Michelle sedikit mengangguk. Michelle berkata dengan tenang, "Ya atau tidak." "Apakah ini penting?" Wiley Sloan sedikit terkejut, lalu tertawa, dan berkata, "Ya, itu tidak penting. Yang terpenting adalah ada orang seperti itu. Yang paling penting adalah saya baru saja kembali. Dalam hal ini, biarkan semua yang ada di Jiecheng kembali ke jalurnya." "Saudaraku, sesuatu terjadi." Tepat ketika Wiley Sloan bertemu dengan Michelle putrinya, ponsel Alicia tiba-tiba bergetar hebat. Setelah dia terhubung dan mendengarkannya beberapa kali, ekspresinya berubah, dan kemudian dia bergegas ke ruang kerja Burion Chen dengan panik. Kecelakaan terjadi pada Morris Cody. Ketika dia pergi untuk menangkap Haina, dia berkonflik dengan bajingan Harvey York itu. "Meskipun kami memintanya untuk mengambil token besi, aku tidak bisa memikirkan penyebab kamu tidak ikuti aturan. Yang paling penting adalah bahwa Wiley Sloan tua tidak mati. Dia kembali sebagai raja pada saat kritis, dan bahkan mematahkan kaki Morris Cody dan mengambil kekuatannya." Pada saat ini, Burion Chen, yang sedang membaca Seni Perang Sun Tzu, sedikit mengernyit. Dia meletakkan gulungan itu, dan melihat ponsel dalam mode senyap di sampingnya. Ada banyak panggilan tidak terjawab di ponsel, serta banyak pesan teks dan pesan WeChat. Ini pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Burion Chen tidak membalas telepon, tetapi setelah membaca pesan teks dan WeChat, dia sudah mengetahui konteks masalahnya. Setelah itu, dia duduk sendiri di sofa besar dan nyaman, dan setelah berbaring perlahan, dia menutup matanya, tidak tahu apakah dia sedang berpikir atau hanya tidur siang. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Wiley Sloan telah kembali. Kekuatan olah surga telah jatuh. "Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Pergi menemui Patriark." Tidak, temui Imam Besar. "Kita harus memenangkan ronde ini secepat mungkin. Buat perbedaan waktu, kalau tidak. Berbicara tentang ini, Alicia menjadi agak bingung. Bukan hanya Wiley Sloan yang tiba-tiba kembali, tetapi jika pena perekam jatuh ke tangan Wiley Sloan, saya khawatir semuanya akan merepotkan. Satu tidak baik, Burion Chen telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan semuanya akan sia-sia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7082. Saya tidak menyangka Wiley Sloan akan kembali. Burion Chen menuangkan secangkir teh dengan santai saat ini, dan menyesapnya dengan ringan. Melihat Burion Chen masih begitu tenang, Alicia tidak tahu harus berkata apa. Tapi wajah pucatnya sudah cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. "Alicia, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya gugup." Burion Chen meletakkan cangkir tehnya dan menghibur Alicia. "Kembalinya Wiley Sloan secara alami merupakan masalah besar bagi kami. Tapi itu mungkin bukan hal yang baik. Mari kita tunggu dan lihat, biarkan peluru terbang sebentar." Mendengar ini, setelah berjuang untuk beberapa saat, ekspresi Alicia akhirnya kembali normal. Dia memandang Burion Chen yang tenang dan menjadi tenang. "Saudaraku, aku tahu bahwa kamu selalu menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Banyak hal bergantung padamu, ayo aktif, tidak masalah. Bahkan kamu sudah menemukan solusinya." Petik 2. Tapi, kali ini benar-benar berbeda. Jangan lupa, untuk apa kita mengirim Morris Cody ke kediaman keluarga Sirei? Petik 2. Setelah rekaman pena jatuh ke tangan Wiley Sloan, Anda tidak hanya akan dituduh menipu tuanmu dan menghancurkan leluhur Anda, tetapi kami akan mendapat masalah jika Anda menyelidiki peristiwa tahun ini. Bahkan olah bela diri Chen mungkin tidak dapat mempertahankannya. Itu, kamu, pada saat itu, akan sangat sulit untuk mempertahankan status saat ini, belum lagi posisi superior. Berbicara tentang ini, ekspresi Alicia menjadi panik lagi. Burion Chen menuangkan secangkir teh untuk Alicia sendiri, dan setelah memikirkannya sebentar, dia berkata perlahan, "Jangan panik, dengarkan aku. Betul, kami meminta Morris Cody untuk membawa orang-orang dari Aula Surga untuk menangkapnya, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan, Morris Cody relatif tenang selama seluruh proses. Dia tidak memaksa masuk ke kediaman keluarga Sirei, juga tidak apakah dia secara langsung menyakiti seseorang. Dari sudut pandang ini, Pisau 5 tidak akan pernah bisa disalahkan pada kami apapun yang terjadi. Selain itu, Hina memang bersalah. Kami meminta Morris Cody untuk mengambilnya demi Jiecheng, dan tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang kami.
Tidak, berbicara tentang ini, ekspresi wajah Burion Chen menjadi semakin acuh tak acuh. Belum lama ini, orang-orangku memverifikasi bahwa Haina bukanlah asli negara H. Petik 2. Ibunya berasal dari pulau. Selama bertahun-tahun, dia tampaknya bekerja untuk Jie Cheng kami, tetapi dia terus mengkhianatinya. Berikan rahasia Jie Cheng kepada Gao Tianyuan. Kamu bahkan mengambil uang dari Menara Yuhai, dan mencoba segala cara untuk memberikannya kepadamu, untuk menghancurkan persatuan di dalam Jie Cheng kita. Aku tahu ini, jadi aku bertindak tegas. Siapa yang bisa mengatakan apa-apa tentang saya? Pada titik ini, Burion Chen mengeluarkan transkrip dan meletakkannya di depan Alishel. Alishel meliriknya, dan kemudian memasang ekspresi aneh di wajahnya. Menurut pengakuan Ibu Haina, Haina memang mata-mata Gao Tianyuan. Bagaimana mungkin? Mata Alishel sedikit berkedut. Sebelum menggunakan Hana, saya melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Ibunya hanyalah orang biasa. Semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Burion Chen mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tapi sayang sekali Ibu Haina melarikan diri karena takut akan kejahatan. Aula surga dalam perjalanan 1 jam yang lalu, dan ditembak mati di tempat. Saya sudah memerintahkan pembunuhnya untuk menulis pemeriksaan diri. Hei, sayang sekali, para saksi sudah pergi. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.